Ada nggak sih maksudnya batasan? Oh, agama ini nggak boleh masuk. Oh, ini suku ini nggak boleh masuk. Oh, ini ras ini nggak boleh masuk. Ada nggak? Maksudnya untuk semua agama itu boleh nggak sih untuk masuk ke perguruan silat Garuda Indonesia ini? Berat ya, Man. Oke. Selamat sore. Selamat berjumpa kembali. Ini saya lagi datang berkunjung ke guru besar pencak silat Garuda Indonesia. Kebetulan saya ketemu langsung sama beliaunya. Ternyata beliaunya sudah meluangkan waktu buat kita untuk ketemu berbincang-bincang tentang perguruan pencak silat Garuda Indonesia. Saya Noel dari Timor Leste. Kebetulan saya juga dari perguruan dari Persaudaraan Setiati Ternate. Di sini mungkin saya mau minta guru besar pencak silat Garuda Indonesia untuk memperkenalkan nama biar teman-teman di Indonesia dan di Timor Leste bisa tahu nih perguruan silat Garuda Indonesia. Perkenalkan, nama saya Heri Pras, pendiri perguruan silat Garuda Indonesia. Sangat senang sekali nih sudah kedatangan tamu ya, warga PSHT. Mas Noel Dari Timor Leste. dari Timor Leste. Jauh sekali nih dari Timor Leste. Itu nyebrangnya itu. Enggak juga, ini perantauan kita nih. Pokoknya terima kasih banyak, saya juga bisa dikasih waktu ke untuk bisa berkunjung ke sini. Saya dibantu sama Kang Mas Arjun Kabul karena beliau yang punya link ke Mas Pras. Jadi terima kasih banyak ini Mas Pras, orangnya juga sangat luar biasa. Dan ini mungkin Mas Pras ini saya agak sedikit mau tanya tentang perguruan, boleh ya? Boleh. Oke. Gini Master ya. Jadi saya panggilnya Master aja karena Akang ini kan sudah levelnya paling ya ibaratnya itu pendirinya lah. Jadi Master ya. Bebas Bebas. boleh. Kamu Mas boleh. Ya udah Kang Mas aja lah kalau gitu. Jadi dari perguruan ini itu sejak kapan berdirinya? Sebenarnya kalau masalah berdiri sama pertama kali saya buka itu beda. Pertama kali saya buka pelatihan silat Garuda ini itu tahun 2015. Namun ketika berjalan 1 tahun itu orang yang bergabung tambah banyak, dan saya juga dikunjungi oleh saudara dari PSHT, warga-warga PSHT, dan mantan guru saya juga. Sebenarnya gak ada mantan kalau di guru itu, gak ada mantan. Cuma karena lama nggak berlatih gitu kan ya. Jadi dikasih saran lah untuk dikasih tanggal tetapnya kapan berdiri, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, agar kalau nanti ketika kita masuk di IPSI itu gampang. Iya, jadi dikasih jalan lah seperti itu. Kang Mas, ini saya mau nanya nih masalah tingkatan sabuk di perguruan yang pencak silat Garuda Indonesia ini itu ada berapa tingkat dan warnanya apa? Mohon untuk dijelaskan. Kalau di silat Garuda sendiri tingkatannya ada 5. Yang pertama itu kita polos seperti biasa polos. Terus yang kedua kita masuk ke sabuk putih. Kalau polos itu belum pakai sabuk ya? Belum pakai sabuk, itu tingkatan dasar lah seperti itu. Setelah itu baru masuk putih dengan penguasaan jurus dasar. Setelah itu masuk ke sabuk kuning, itu penguasaan jurus inti pertengahan. Nah, setelah kedua jurus ini dikuasai, baru mereka masuk ke sabuk biru. Ya, masuk biru. Iya, di sabuk biru ada namanya itu teknik seperti teknik-teknik tricking, penguasaan teknik-teknik senjata yang sudah dikuasai di sabuk kuning. Nah, ketiga materi itu dilatih sampai mereka benar-benar mahir, baru dites lah ke tes terakhir yaitu sabuk merah. Nah, ketika mereka lulus sabuk merah, mereka masuk ke pendekar. Istilahnya kalau di PSHT warga. Baru setelah itu kalau mereka ini sebenarnya kewajiban karena mereka masih harus menjadi pendidik nomor 1 setelah saya tidak ada nanti. Ya, mereka wajib menjadi master di silat Garuda.
yaitu tingkatan terakhir merah strip kuning untuk mengurus keberlangsungan perguruan kita. Kang, ini saya mau nanya lagi. Jadi di perguruan silat Garuda Indonesia ini, dia seorang master itu satu aja apa emang ada beberapa master? Misalnya sekarang kan Akang sudah master nih, nanti ada lagi nggak bisa untuk ke master untuk seperti kayak Mas ini? Apa tunggu Masnya nggak ada dulu baru bisa ada master? Apa bagaimana? Pertanyaan berbobot sekali nih. Berbobot beneran. Nah. Oke. Yang pertama ya, untuk tingkatan master sendiri sama kayak di PSAT, itu warga tingkat 2. Siapapun itu bisa, asalkan dia mau. Dan kita nggak memaksa harus master semua, melainkan oh, kamu wajib, kamu ini punya kemampuan atau ya kewibawaan untuk memimpin suatu perguruan. Jadi suatu kewajiban, karena memang harus ada pengganti setelah saya. Nah, masalah itu kita itu tidak harus, saya bilang tadi, nunggu saya nggak ada dulu, enggak. Meskipun masih ada saya, kalau mereka pengen nempuh ke tingkat master lah, guru besarnya, mereka bisa. Asalkan mereka sudah siap dengan materi yang akan saya kasih. Dan ini mungkin ada sedikit tanya lagi nih, Kang Mas. Ini kan perguruannya kan baru nih. Apakah nama tempat latihannya atau rumah latihannya itu Padepokan atau istana atau apa nih? Oke. Oke, berbobot semua pertanyaannya. Kan biar semua pada tahu. Iya betul. Sebenarnya kalau kita itu menamainya tempat kita latihan itu Padepokan. Padepokan. Namun kalau kita ya sekarang istilahnya, saya kan masih numpang nih di Jakarta, numpang gedung sewa. Meskipun ada tanah lapang kita harus izin. Jadi belum bisa menamai Padepokan Silat Garuda. Padepokan belum ada. Cuman ya tempat latihan aja biasa gitu. Oh, biasa. Berarti ya sekarang untuk sementara masih belum ada, tapi nanti pasti akan didirikan, yaitu namanya Padepokan. Jadi bukan istana ya? Bukan. Oke. Terus dia punya sistemnya itu kayak PSAT yang ada misalnya ranting, rayon, cabang, pusat, kayak gitu, kira-kira bagaimana itu kalau dari perguruan silat Garuda Indonesia? Oke. Kalau masalah ranting, rai seperti itu pasti ada. Karena kan kalau kita misalkan saya punya murid nih, dia merantau ke Jakarta, belajar ke saya, dia lulus dan disahkan, dia ngelatih di Palembang misalkan. Ya, di luar provinsi lah. Nah, luar provinsi. Atau mana itu? Maka itu namanya cabang. Nah, dan kalau dia nanti punya murid dan dia buka di kecamatan-kecamatan, itu ranting, seperti itu. Jadi ya setiap provinsi mungkin ada cabangnya. Seperti sekarang sebenarnya pusat kita itu ada di Jember. Di Jember, Jawa Timur. Pusatnya Silat Garuda. Namun karena saya ya masih muda dan harus merantau ke Jakarta seperti ini sekarang, mungkin bisa saya bilang pusatnya di sini. Karena sayanya di sini. Namun di ADART pusatnya di Jember. Seperti itu. Oh iya. Di situ yang megang ada murid-murid saya. Tapi di Jembernya sudah ada dan masih berjalan. Bahkan bukan cuma di Jember, di Gresik juga sudah ada. Jadi ada 3 di Jakarta, di Gresik, sama Jember. Kenapa Akang ini kok makanya itu Garuda gitu loh? Bukan pakai merpati atau burung-burung yang lain atau gagak atau apa gitu kan? Kan itu burung-burung juga dikenal orang, ya kan? Bukan Garuda aja. Tapi kenapa kok Akang itu sampai ada ide sampai saya harus milih nih Garuda. Garuda ini kayaknya lebih bagus. Nah, itu kenapa itu kira-kira? Yang pertama, kenapa saya memilih logo Garuda atau gambar Garuda? Saya awalnya itu membuat gerakan atau jurus-jurus itu adalah gerakan binatang. Karena basic saya, ini buat teman-teman sekalian, basic saya itu bukan cuma di seni silat, tapi saya pernah berlatih di PSGB. PSGB itu adalah pencaksilat gerak binatang. Terus yang kedua, saya pernah di Taekwondo, Capoeira, dan yang lebih dalam saya mempelajari silat itu silat tradisional. Tradisional. Itu silat kampung banget. Itu pada umur saya 8 tahun. 8 tahun sudah belajar silat tradisional, kembangan. Terus
pada tahun 2011 pertengahan saya masuk di PSHT. Oh iya. Itu adalah perjalanan saya, dan ketika 5 tahun saya merantau kayak gitu sambil menciptakan jurus-jurus dan gerakan baru, saya tidak membuang kaidah-kaidah saya. Seperti kaidah dari pencak silat gerakan binatang, seperti kaidah dari silat tradisional, bahkan dari PSHT, bahkan dari capoeira. Saya tetap tidak menghilangkan itu. Bukan berarti saya mencuri ilmunya atau mengcopy paste, tidak. Namun saya menginovasi, mengimprove. Akhirnya ketika tahun 2016 masuk ke 17, oh harus ada logo. Akhirnya saya ngasih lambang negara, karena itu yang selalu ada di pikiran saya. Oh, pencak silat harus pakai lambang negara, kayak gitu. Berarti Kang Mas ini luar biasa ini. Jadi untuk mendapatkan logo itu juga kayaknya sih Mas Pras berpikirnya itu mungkin lumayan lama ya. Lama. Nggak sembarang langsung di itu logo kan, sangat luar biasa. Terus untuk saya bisa tanya nih masalah latihannya, tempat-tempatnya untuk di wilayah Jakarta itu di mana aja kan? Untuk tempat latihan di Jakarta ya, di Jakarta itu ada 4. Ada 4. Yang pertama kita buka di gedung Sanggar Ananda. Terus yang kedua di RP Manggarai, itu untuk umum, siapa aja boleh gabung situ. Terus yang ketiga ada di sekolah-sekolah. Tawaran ke sekolah-sekolah sudah banyak, namun karena pandemik ya, karena pandemik kita pending dulu. Dan yang terakhir di rumah saya sendiri, maksudnya di sinilah. Ada nggak sih maksudnya batasan? Oh, agama ini nggak boleh masuk. Oh, ini suku ini nggak boleh masuk. Oh, ini ras ini nggak boleh masuk. Ada nggak? Maksudnya untuk semua agama itu boleh nggak sih untuk masuk ke perguruan silat Garuda Indonesia ini? Berat emang. Oke. Yang pertama, emang di logo silat Garuda, di lambang silat Garuda, saya menempatkan ada namanya 5 bintang. Apa arti 5 bintang? Yang pertama, rukun Islam. Bukan berarti 5 bintang itu hanya untuk satu arti, tapi juga ada Pancasila. Pancasila. Berarti kita meskipun berpedoman dengan Islam, kami menerima siapapun yang mau bergabung. Dan ketika mereka lulus menjadi pendekar silat Garuda, akan diikrar atau diresmikan jadi pendekar dengan agamanya masing-masing. Tapi berarti Kang, ini saya nanya lagi nih. Berarti intinya itu yang beragama. Ya. Karena kan takutnya yang dari yang luar, kayak yang dari kampung kan ada yang masih aliran kepercayaan. Iya. Itu kira-kira bisa ngikut apa emang harus dia beragama dulu baru bisa ngikut? Emang Kan ada aliran yang dari kampung, istilahnya mereka ada yang ateis atau ada mereka punya kepercayaan lain. Ya. Karena kita melihat di negara kita ini sekarang kan ada kan yang namanya aliran kepercayaan. Kira-kira itu bisa nggak untuk ikut latihan ini? Kalau untuk latihan bisa. Namun untuk disahkan harus beragama dan jelas. Dan semua perguruan pun kayak gitu. Saya lihat dari PSHT juga yang harus beragama. Harus beragama. Oke, wah luar biasa ini. Kita ketemu langsung dengan guru besarnya pencaksilat Garuda Indonesia, orang yang sangat luar biasa. Ya nggak kalau dibilang kaku enggak, ya cuman orangnya emang sangat luar biasa lah. Orang itu tidak gampang untuk buka sebuah perguruan, itu sangat tidak gampang dan lama untuk bisa buat perguruan itu. Kalaupun orang itu kalau misalnya bisa buat semua, mungkin perguruan itu udah banyak banget kan. Oh ya, ini satu lagi Kang, ini mungkin penutup kali ya. Kita mungkin bisa nanti sesi berikutnya mau nanya ini, sekarang kan Akang ini udah masuk ke IPSI apa belum? Oke. Sebenarnya kalau masuk ke IPSI, rencana kemarin ketika tahun 2019 kita sudah menjadwalkan atau mengagendakan kita akan nembusin IPSI ketika sudah tahun 2019. Ternyata takdir berkata lain. Dikasihlah musibah
COVID-19. Jadi bukan cuma kita masuk skripsinya yang dipending, melainkan latihannya juga dipending semua. Selama 8 bulan saya tidak ketemu dengan murid-murid saya. Ya, dari Februari sampai mau September nggak ketemu sama murid-murid saya. Akhirnya mereka punya inisiatif untuk datang ke rumah. Jauh-jauh, ada yang dari Serpong, dari Tangerang, dari Jakarta Barat. Mereka datang ke rumah. Berlatih. Latihan mereka. Kadang 15 orang, 20 orang datang. Jadi mungkin yang kita berdoa bersamalah. Mudah-mudahan wabah pandemik ini segera berakhir. Amin. Dan COVID tidak ada lagi. Apalagi katanya ada virus baru. Oh ya Allah. Makin bertambah lagi ya Iya. nanti. Ya mudah-mudahan semuanya itu berakhir lah. Jadi kita semua doain semuanya itu penyakit-penyakit itu yang sekarang lagi nge-booming kalau bisa ya secepatnya. Dan buat Mas Pras sukses selalu Amin. dengan perguruannya. Amin. Semoga semakin bertambah banyak siswanya, muridnya, pelatihnya pun akan bertambah banyak. Biar Kang Prasnya nggak terlalu sibuk, kalau nggak pusing. Ya udah mungkin sampai situ dulu, Kang Mas. Kita bisa ini lagi ke sisi berikutnya ya, Kang. Tanya-tanya lagi. Sukses selalu. Amin. Amin. Terima kasih untuk Master Pras Pencaksilat Garuda Indonesia. Iya.